Bayangkan sebuah dokumen resmi Amerika Serikat yang setiap tahunnya menentukan arah kebijakan pertahanan, prioritas militer, dan bahkan distribusi anggaran senilai hampir 900 miliar dolar. Sebuah dokumen yang bukan hanya bicara tentang strategi, tapi juga memperlihatkan siapa sebenarnya musuh utama Washington di Timur Tengah. Dan menariknya, dalam laporan terbaru itu, satu nama disebut berulang kali, yaitu Iran. Apa itu dokumen strategi Amerika? Laporan yang kita bahas ini bukan laporan biasa. Ia disusun oleh Komite Angkatan Bersenjata DPR Amerika Serikat, sebuah komite yang sangat berpengaruh. Disinilah ditentukan kemana arah kebijakan militer Amerika, bagaimana anggaran raksasa pertahanan digunakan, dan apa saja yang dianggap sebagai ancaman terbesar bagi kepentingan mereka. Laporan ini dikenal dengan nama Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional, atau disingkat NDAA. Setiap tahun, dokumen ini menjadi buku panduan utama Pentagon. Dari sinilah kita bisa membaca isi kepala para pengambil keputusan di Washington. Yang lebih menarik, laporan ini tidak disusun hanya oleh anggota Kongres. Ada campur tangan think tank besar seperti RAND, CSIS, dan Brookings, ada masukan dari Badan Intelijen CIA, DIA, hingga NSA, dan tentu saja ada pengaruh kuat industri senjata Amerika. Dengan kata lain, dokumen ini adalah campuran antara strategi politik, analisis intelijen, dan juga kepentingan bisnis para produsen senjata. Kenapa Iran jadi sorotan? Dalam laporan terbaru yang disebut SAND 26 atau HR 3838, Iran disebut berulang kali. Nada laporan itu jelas. Iran adalah musuh utama Amerika di kawasan. Di sana dituliskan bahwa Iran mendukung kelompok perlawanan seperti Hizbullah di Lebanon, Ansarullah di Yaman, dan Hashd al-Sha'abi di Irak. Dianggap sebagai aktor yang mengganggu stabilitas regional dan yang paling ditekankan. Memiliki kapabilitas rudal balistik dan drone tempur yang menimbulkan ancaman serius bagi pasukan Amerika, Israel, dan Sekutu Teluk. Singkatnya, dokumen itu menegaskan bahwa Iran adalah ancaman strategis nomor satu yang harus dihadapi dengan kebijakan pencegahan dan penangkalan. Pangkalan Al-Udeid dan ketakutan Amerika. Salah satu contoh ketakutan Amerika terlihat jelas dalam pembahasan tentang pangkalan udara Al-Udeid di Qatar. Dalam halaman 298, laporan itu mengakui Iran memiliki kemampuan rudal dan drone yang bisa menghantam pangkalan penting tersebut kapan saja. Pangkalan Al-Udeid bukan pangkalan sembarangan. Ia adalah jantung operasi militer Amerika di kawasan Teluk, tempat ribuan tentara ditempatkan sekaligus pusat komando. Maka tidak heran, komite itu memerintahkan Menteri Pertahanan Amerika untuk menyusun laporan lengkap tentang perlindungan pasukan sebelum bulan Desember tahun 2025. Maka tidak heran, komite itu memerintahkan Menteri Pertahanan Amerika untuk menyusun laporan lengkap tentang perlindungan pasukan sebelum bulan Desember tahun 2025. Kenapa mereka begitu panik? Karena mereka sudah pernah merasakannya. Setelah serangan balasan Iran beberapa tahun lalu, sejumlah analis Amerika sendiri menulis bahwa serangan itu membongkar rapuhnya pertahanan negara-negara Teluk. Bahkan, ada yang menyindir saat rudal-rudal Iran menghantam. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan pasukan Amerika hanyalah bersembunyi. Pelajaran dari perang drone. Dalam halaman 301, laporan itu juga menyinggung soal lessons learned atau pelajaran dari penggunaan drone oleh musuh-musuh Amerika. Ada 3 poin besar yang diminta untuk diteliti. Bagaimana Rusia menggunakan drone dalam perang Ukraina, bagaimana Iran menggunakan drone di kawasan, dan bagaimana semua pelajaran itu bisa diadaptasi untuk memperkuat doktrin, pelatihan, dan perlengkapan militer Amerika. Artinya jelas, Washington sedang belajar langsung dari Iran. Mereka tahu, perkembangan drone Iran bukan sekadar ancaman, tapi juga bahan studi yang bisa mengubah wajah perang modern. Fokus utama tetap Israel. Meski Iran banyak disebut, laporan ini dengan sangat gamblang menunjukkan satu prioritas utama, keamanan Israel. Ada beberapa poin penting. Integrasi industri pertahanan Amerika dengan Israel, stok amunisi dan senjata canggih khusus untuk Israel, riset bersama di bidang kecerdasan buatan, senjata otomatis, hingga cybersecurity, bahkan dana khusus sebesar 70 juta dolar hanya untuk program anti-terowongan dan anti-drone. Singkatnya, apapun strategi yang dirancang Amerika di kawasan selalu bermuara pada satu tujuan, menjaga keunggulan militer Israel, makna di balik dokumen. Jadi, apa makna dari semua ini? Pertama, meski Amerika sering bicara soal diplomasi dan stabilitas, faktanya strategi mereka masih sepenuhnya bertumpu pada kekuatan militer. Mereka percaya dengan senjata, aliansi, dan dominasi militer, mereka bisa mengatur arah politik dunia. Kedua, laporan ini secara tidak langsung mengakui bahwa Iran telah menjadi kekuatan yang tak bisa diabaikan.
Kemampuan rudal dan drone Iran membuat Washington waspada, bahkan takut, terhadap potensi serangan langsung ke aset-aset vital mereka di kawasan. Dan ketiga, laporan ini juga membuka mata bahwa keamanan Israel adalah garis merah utama Amerika. Apapun yang mengancam Israel, otomatis akan diperlakukan sebagai ancaman terhadap Amerika sendiri. Jadi kalau kita membaca laporan ini dengan jeli, terlihat jelas. Amerika mungkin masih merasa dirinya sebagai penguasa tunggal dunia, tapi kenyataannya, di Timur Tengah, mereka berhadapan dengan sebuah kenyataan baru, yaitu Iran yang semakin percaya diri, semakin kuat, dan semakin mampu menantang dominasi militer Amerika. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Washington akan merespons di tahun-tahun mendatang? Apakah mereka akan terus mengandalkan kekuatan militer? Atau akhirnya menyadari bahwa ada batas dari apa yang bisa dicapai dengan senjata? Waktu yang akan menjawab.